Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rifki Sulaiman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perpakat Syariah. Ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Restrukturisasi dalam Pembiayaan Bermasalah Berangkat Murabahah di BTN Syariah Kaca Harmoni. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil judul ini? Karena kan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, khususnya nasabah di BTN Syariah Kaca Harmoni. Nah, lalu dengan ditambahnya di era pandemi seperti ini, nasabah BTN Syariah Kaca Harmoni mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya, sehingga nasabah melakukan pengajuan restrukturisasi atau penambahan jangka waktu pembayaran pembiayaan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Di sini latar belakang yang pertama itu mengajukan pinjaman ke bank adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh pembisnis maupun masyarakat. Namun juga harus mengingat kalau ada jangka waktu pembayaran yang harus dilunasi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sudah saya katakan tadi, ini cukup membuat pembisnis dan masyarakat lainnya mengalami kesulitan keuangan sehingga bisa menemukan kredit macet. Sehingga ada opsi yang diberikan oleh bank dengan istilah restrukturisasi kredit dan melakukan rescheduling, yaitu dengan tujuan untuk meringankan cicilan nasabahnya. Lalu dengan banyaknya produk bank syariah, terlebih untuk produk di bidang pembiayaan dan bisa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan nasabah, masih juga terdapat adanya permasalahan. Istilah kredit bermasalah yang biasa terdapat di sistem perbankan konvensional atau disebut dengan non-performing loan atau NPL, atau juga istilah pembiayaan bermasalah yang ada di sistem perbankan syariah atau non-performing finance atau NPF. Selanjutnya, dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga yang mengatur, menyiapkan arahan serta melakukan pengawasan di dalam perbankan dengan nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Bank syariah dan unit usaha syariah akan menawarkan restrukturisasi atas nasabah yang memiliki peluang usaha dan memiliki itikat baik untuk membayarkan kewajibannya. Sehingga dalam hal melakukan restrukturisasi, pembiayaan harus memperhatikan dan melakukan dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya PBI oleh Bank Indonesia sebagai yang mengatur dan yang menjadi pengawas perbankan, itu memiliki tujuan untuk memberikan saran terbaik atau jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah untuk nasabah yang memiliki itikat baik dan juga memiliki peluang usaha dalam kemampuan membayar. Sehingga apabila nasabah tersebut tidak memiliki peluang usaha atau kemampuan untuk membayar, akan melakukan langkah eksekusi jaminan atau second way out. Nah, di sini adapun restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna yang dapat dilakukan cara. Yang pertama itu dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yang kedua itu persiapan kembali atau reconditioning, dan ketiga penataan kembali atau restructuring. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pada BTN Syariah Kaca Harmoni terdapat beberapa nasabah yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Terus yang kedua, teori mengatakan bahwa banyaknya nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dapat mengajukan restrukturisasi, sedangkan dilihat dari data bahwa pendapatan nasabah tidak signifikan atau tidak sesuai dengan perhitungan NPF BTN Syariah Kaca Harmoni. Lalu yang ketiga, beberapa nasabah penilaian dari penilaian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Nah, selanjutnya di sini ada pembatasan masalah. Dengan latar belakang masalah yang sudah saya sebutkan tadi, masalah-masalah ini mempunyai batasan, yaitu kadar nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah. Seperti yang diketahui dalam bank syariah menerapkan adanya restrukturisasi pembiayaan guna untuk meringankan dan menambahkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya biaya yang dibebani kepada nasabah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang sudah saya buat yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berangkat murabahah di BTN Syariah Kaca Harmoni. Terus yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berangkat murabahah di BTN Syariah Kaca Harmoni.
Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui alur pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah berakar mengubah di BTN Syariah KC Harmoni. Terus yang kedua untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelesaian restrukturisasi di BTN Syariah KC Harmoni. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat untuk bank syariah dapat memberikan sumbangan atau pemikiran dan alternatif dalam ilmu dunia perbankan, terutama bank syariah dapat memberikan pemahaman khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian restrukturisasi di bank syariah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan ketentuan syariah. Lalu yang kedua manfaat untuk penulis atau untuk saya sendiri diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang luas tentang perbankan syariah serta menjadi tahu apa saja kendala-kendala di masyarakat mengenai pembiayaan bermasalah di bank syariah. Lalu yang ketiga untuk masyarakat, manfaat untuk masyarakat diharapkan bahwa masyarakat menjadi lebih ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Selanjutnya sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu nama dengan Andini Salama dan Amison Hendri. Judulnya itu pola rescheduling pada pembiayaan bermasalah berakar mengubah di bank syariah, yaitu tahun 2014. Studi kasusnya itu di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Terus persamaan dengan penelitian saya adalah persamaan pada bulan ini adalah pembiayaan bermasalah berakar mengubah. Lalu perbedaan dengan judul yang sudah saya buat, yaitu perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai restrukturisasi tempat dilakukan penelitian. Lalu yang kedua ada Vina Anggira, analisis kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu tahun 2020. Studi kasus Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung di Ponorogo. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah. Kalau perbedaan itu pada perbedaan penelitian ini adalah menulis menggunakan akad pembiayaan, merubah dan variabel penelitian. Lalu yang ketiga dengan nama Bunga Novitasari yang berjudul Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan tahun 2018. Studi kasus PT Bank Sumut Syariah. Persamaan dengan peneliti ini adalah pembiayaan bermasalah. Lalu perbedaannya itu pada penelitian ini adalah penulis akan menganalisis mengenai pengelolaan dan tahapan. Lalu yang keempat ini Joni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari yang berjudul Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi pada tahun 2015. Studi kasus Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Janto. Persamaan pada penelitian ini adalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada ruang lingkup penelitian. Lalu yang terakhir Merlin Dewi Ariska Dina Fitricia Septiarini yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah akan mengubah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi pada tahun 2019. Studi kasus BPRS Patriot Bekasi. Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah berakat merubah. Lalu perbedaan pada penelitian ini adalah penulis hanya menganalisis pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Selanjutnya ada sistematika penulisan, yaitu bab 1 itu pendahuluan, itu merupakan pengantar materi yang berisi uraian latar belakang masalah dengan sumber tertentu. Pada bab ini juga diuraikan tentang tujuan, signifikan penelitian dan sistematika penulisan. Lalu yang ke bab 2 landasan teori. Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan objek-objek pada judul skripsi dan juga menjadi landasan dalam mengetahui masalah yang akan diteliti peneliti. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah lain restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah perangkat merubah di BPN Syariah. Lalu bab 3 ada metodologi penelitian, itu menguraikan secara singkat metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud dengan menggambarkan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi dan apakah pengaruh dengan adanya restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berangkat merubah di BPN Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei atau melakukan wawancara.
Dalam survei dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, kemudian dianalisis dan diteliti. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada bank syariah. Saya memasukkan pengertian bank syariah dan dasar hukum syariah. Lalu yang kedua ada restrukturisasi. Saya memasukkan pengertian restrukturisasi, dasar hukum restrukturisasi, prinsip restrukturisasi, kriteria restrukturisasi, faktor-faktor Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan kebijakan prosedur restrukturisasi. Lalu yang ketiga ada pembiayaan bermasalah. Saya memasukkan pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan bermasalah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Lalu yang keempat ada berangkat murabahah. Saya memasukkan pengertian jual beli, landasan syariah jual beli, pengertian murabahah, dan skema pembiayaan murabahah. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu analisis restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah, berangkat murabahah di BTN Syariah Kacar Harmoni. Ini judul saya. Terus menyambung di Bank Tabungan Negara Syariah atau BTN. Lalu bawahnya lagi pembiayaan bermasalah. Terus berlanjut berangkat murabahah, lalu restrukturisasi. Kesimpulannya itu mengolah data dari wawancara di Bank BTN Syariah Kacar Harmoni untuk menganalisa restrukturisasi pembiayaan bermasalah, berangkat murabahah di BTN Syariah Kacar Harmoni. Selanjutnya, sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ruang lingkup penelitian. Yaitu ada tiga, yaitu objek penelitian, yaitu di BTN Syariah Kacar Harmoni. Terus jenis penelitian, lalu variabel penelitian. Yang kedua itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu primer. Yang primer itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu yang sekunder itu ada teknik perpustakaan. Selanjutnya metode pengolahan data. Yang terakhir metode analisis data. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.